Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Sahabat turism dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kita Pagar Alam Tourism Podcast, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Kita tahu bahwa saat ini pariwisata di Kota Pagar Alam semakin berkembang dan semakin menuju pesat. Saat ini menyambut atau menyongsong tahun baru 2025 dan pergantian tahun. Pagar Alam dihadapkan dengan akan banyak sekali wisatawan-wisatawan yang akan datang berkunjung ke Kota Pagar Alam. Oleh karena itu kita perlu persiapan, perlu kematangan untuk mempersiapkan kedatangan para wisatawan ke Kota Pagar Alam. Baik sahabat turism, kita sudah kedatangan bintang tamu yang hadir di hadapan kita. Nanti kita akan mencoba menggali informasi dan mengetahui banyak terkait dengan bagaimana kesiapan untuk menyambut pergantian tahun 2025. Selamat siang Bung Dika. Siang. Senang sekali kami dari podcast Pagar Alam Tourism kedatangan salah satu owner dari villa dan hotel di Gunung Gare. Namanya apa itu Bung Dika? Villa dan Hotel Wisata Gunung Gare. Iya, Villa dan Hotel Wisata Gunung Gare. Ini adalah salah satu villa kebanggaan kebanggaan Kota Pagar Alam dan merupakan salah satu ikon Bung Dika. Boleh Bung Dika kalau kita mau bertanya lebih banyak kira-kira bagaimana sih awalnya Bung Dika terinspirasi untuk mengelola salah satu villa kebanggaan di Kota Pagar Alam ini? Oh, jadi intinya Pagar Alam itu kan pariwisata, sektor pariwisata yang untuk menunjang salah satu fasilitasnya itu adalah hotel. Jadi saya yang merupakan putra daerah Pagar Alam, jadi berniat untuk ikut serta dalam memajukan pariwisata Pagar Alam. Ya, merasa terpanggil ya benar. Jadi berkontribusi. Selama ini kan saya stay itu di Jawa, di Jogja. Oh, sebelumnya memang tinggalnya bukan di Pagar Alam. Ya, di Jogja. Tapi dengan kemajuan pariwisata yang memang harus kita bersama-sama membangun, jadi terpanggil untuk kembali balik dusun lah Kak, dusun untuk kita sama membangun. Jadi tahun 2018 saya melalui manajemen mengajukan penawaran untuk mengelola salah satu aset dari Pagar Alam, yaitu Villa dan Hotel Gunung Gare. Alhamdulillah disetujui dengan proposal yang kita ajukan. Jadi dari kami manajemen mengelola Villa Gunung Gare ini dari tahun 2018 sampai sekarang. Oh, sudah hampir 6 tahun ya, Bung Dika. 6 tahunan. Bung Dika, kita tahu bahwa saat ini kan kita menghadapi pergantian tahun yang akan menghadapi pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Kemudian kita juga akan menghadapi libur yang cukup panjang antara libur Natal, cuti Natal, kemudian juga libur anak sekolah. Kira-kira untuk menghadapi itu, kesiapan apa yang sudah dilakukan oleh pengelola manajemen villa dan hotel ini untuk menyambut para wisatawan? Jadi untuk Villa Gunung Gare ini kan ada beberapa tipe. Yang pertama kita ada hotel yang itu berkamar, sifatnya itu bisa diisi 2-4 orang, cukuplah untuk satu keluarga. Terus tipe yang kedua itu villa VIP. Nah, villa VIP itu ada 3 kamar, satu rumah itu ada 3 kamar, itu dengan view kebun teh. Terus yang ketiga itu tipe VVIP. Nah, tipe VVIP ini yang menjadi ikon dari untuk Villa Gunung Gare ini. Salah satunya view-nya itu langsung menghadap ke hamparan kebun teh dan Gunung Dempo. Jadi selain dari menyiapkan fasilitas itu, kita juga pada saat malam pergantian tahun itu biasanya memang seperti yang sudah kita menyiapkan paket salah satunya paket barbecue. Oh, itu untuk para pengunjung. Jadi selain kita menyiapkan kamar dan resto yang ada, kita sudah juga menyiapkan paket barbecue. Jadi nanti sudah tamu yang berkunjung akan merayakan pergantian tahun. Nah, kita juga siapkan jadi ada paket event tertentu yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Selain itu Pak, kira-kira di villa dan hotel ini apa sih yang menjadi unggulan? Mungkin lebih dibanding tempat lain, sehingga menjadi salah satu ajang untuk promosi lebih dibanding tempat-tempat menginap yang lainnya, seperti itu Pak. Jadi keunggulan Villa Gunung Gare itu yang jelas Pak, salah satunya langsung kita buka pintu pintu teras belakang itu langsung view-nya kebun teh langsung ke Gunung Dempo. Jadi itu
yang menjadi magnet tersendiri untuk Villa Gunung Gara. Oh, jadi selain menjual pemandangan ya, juga menjualkan apa namanya kondisi yang cukup bagus Pak ya untuk dapat dinikmati oleh para pelancong khususnya. Kalau dari budget Pak, kira-kira budget untuk harga per kamarnya itu berapaan Pak? Jadi kalau untuk rate ya Pak, rate itu kan masih cukup menjangkau lah untuk. Jadi yang saya katakan tadi, misalnya ada tamu datang satu keluarga nih, atau keluarga kecil, dia cukup menyewa satu kamar hotel yang cukup bisa dia untuk suami istri dan 2 sampai 3 anak. Jadi untuk villa itu ada 3 kamar dan kita ada living roomnya juga, jadi cukup untuk keluarga besar, bisa untuk 10 sampai 12 orang. Jadi kalau dihitung-hitung per orangnya itu masih sangat terjangkau. Kisaran satu orang itu masih sekitar 50 sampai 100 ribuan lah. Oh, jadi ada yang grup juga Pak ya. Jadi kalau ada sahabat turisme mungkin nanti mau berkunjung ke sini ya bersama rombongan, bersama keluarga juga bisa ya. Tapi kalau tingkat okupansinya Pak menghadapi pergantian tahun ini, kira-kira di penghujung tahun ini Pak? Jadi alhamdulillah mulai dari kita dari tanggal 20 hari ini sudah full booking sampai tanggal 31 Desember. Jadi memang kebetulan libur Natal dan Tahun Baru dan juga libur anak sekolah. Jadi benar-benar Pagar Alam akan sangat ramai pada tahun ini Pak, akhir tahun. Oh, jadi kalau sahabat turisme yang nanti mau kira-kira berkunjung ke Pagar Alam, booking villa ini mesti jauh-jauh hari Pak ya. Hari ya. Apalagi untuk pergantian tahun karena pergantian tahun ini puncak kunjungan wisatawan ke Kota Pagar Alam gitu ya. Jadi harganya masih cukup terjangkau. Cukup terjangkau Pak. Jadi kita memang selain itu kita juga menyiapkan sarapan pagi. Sarapan pagi itu ada breakfast juga. Ya, sifatnya prasmanan yang juga bisa langsung kita menikmati view Kebun Teh dan Gunung Dempo. Jadi untuk restorannya juga kita langsung menghadap ke Gunung Dempo. Jadi benar-benar natural lah Pak. Jadi di kota-kota lain nggak bakal ada yang kayak gini gitu kan. Jadi benar-benar punya untuk kita. Villa ini ya, jadi restoran tempat breakfastnya, tempat restoran makan para pengunjung juga itu view-nya menghadap langsung ke gunung Pak. Jadi selain menikmati santapan juga sambil menikmati pemandangan. Gitu, Pak, ya. Jadi Pak, kira-kira banyaknya tamu itu yang datang dari mana aja Pak? Kalau yang sudah booking itu dari Sumbaksel, misalnya untuk Sumatera Selatan sendiri jelas dari Palembang, Prabu Muli. Cuma untuk Sumbaksel ini banyak dari Bengkulu dan Jambi. Jadi itu sudah banyak yang booking dia. Sumbaksel lah. Kalau yang belum ada itu dari Lampung, memang belum masuk sini. Cuman kalau Sumbaksel, Jambi, Bengkulu dan malah yang Jambi itu dari kota, dari yang Sorolangun itu yang sudah banyak berkunjung ya. Kalau grup-grup juga banyak Pak ya. Mungkin event-event di waktu-waktu lain juga banyak ya. Jadi kalau kira-kira masyarakat mau booking Pak ya atau mau pesan, medianya kemana aja Pak? Maksudnya sarananya mau pesan atau harus langsung datang atau ada di sumber-sumber promosi lainnya seperti itu? Jadi untuk sistem reservasi, yang pertama kita ada kontak person resepsionis, yang pertama. Terus yang kedua kita di media sosial. Media sosial bisa melalui akun-akun media sosial dan di Google dan travel agent online Pak. Jadi di Villa Gunung Gara ini sudah bekerja sama dengan travel agent online, salah satunya itu Traveloka. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan mau datang ke Pagar Alam, klik aja di Traveloka Villa Gunung Gara, keluar dia. Oh, jadi bagi sahabat turisme yang mau berkunjung ke Pagar Alam, mau menginap ya menikmati view suasana Gunung Dempo, mau menghirup segarnya udara Gunung Dempo, itu dapat menginap di villa dan hotel wisata Gunung Gara yang pemesanannya ya reservasinya dapat melalui Traveloka atau dapat langsung menghubungi kontak langsung. Benar. Sejauh ini Pak, maksudnya kesan-kesan orang yang sudah menginap di sini bagaimana Pak? Jadi ada beberapa tamu kan kita juga nyiapkan catatan ya untuk tamu itu. Kesannya bagus sih. Pertama memang Pagar Alam salah satu kota tertinggi di Sumatera Selatan. Jadi ada beberapa tamu itu di fasilitas kita tuh kan ada tersedia tuh air hangat tuh untuk mandi. Oh gitu. Cuman ada beberapa tamu tuh yang nggak mau mandi air hangat Pak, karena ada yang tamu bilang seumur-umur saya di Palembang nggak pernah nemuin air dingin katanya kan. Jadi benar-benar dia yang dicari salah satunya itu, dan udara yang jelas untuk Pagar Alam. Jadi
kebetulan tempat kita ini masih di dataran tinggi dan belum perlu AC, jadi kita masih AC alami lah. Jadi memang benar-benar sejuknya Kota Pagar Alam yang membuat tamu itu berbondong-bondong untuk datang ke Pagar Alam. Iya, jadi sahabat podcast, kalau apa namanya mereka atau kita mau menikmati dinginnya udara sambil mandi air dingin ya. Benar, ya. Ya, tapi kita juga sediakan air hangat Air Pak ya. hangat, ya. Jadi bagi yang ingin merasakan mungkin di perkotaan ya, kawan-kawan yang ada di kota sudah terbiasa dengan udara yang panas, mandi dengan air yang hangat, bisa di Pagar Alam. Bisa. Cuacanya sejuk, airnya sejuk, pemandangannya bagus seperti itu. Bung Dika, kalau dari kebersihannya ya, jadi tingkat kebersihannya bagaimana? Cara menatanya, membersihkannya. Jadi di manajemen kita kan ada beberapa departemen nih. Salah satunya itu public area. Jadi public area itu kita selalu standby karyawan itu mulai dari pagi jam 6 sampai 24 jam lah itu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi tetap terus kita selalu menjaga kebersihan dan untuk kenyamanan para pengunjung lah, Pak. Jadi seperti itu. Oh, jadi tetap rutinitas terus, ya. Kebersihan juga menjadi hal yang utama untuk menarik pemikat para pengunjung gitu ya, Bung ya. Jadi tidak usah khawatir ya, karena orang banyak juga yang menyayangkan ya, mungkin di tempat-tempat tertentu kebersihannya, keininya. Kalau di tempat kita ini kan udah sejuk, bersih, kan, view-nya juga cukup bagus ya. Cukup menjual gitu ya untuk melakukan atau menikmati bagi sahabat turisme yang ingin berkunjung ke Kota Pagar Alam. Jadi kita punya villa dan hotel wisata Gunung Gare yang letaknya memang di kawasan Gunung Gare, Pak ya. Gunung Gare. Jadi kita tempatnya itu di komplek perkantoran yang langsung bersebelahan dengan objek wisata Tangga Seribu, Pak. Jadi kita keluar kamar, nikmati sarapan, bisa langsung teh hiking. Oh, jadi memang sudah berdekatan dengan salah satu destinasi wisata Kota Pagar Alam ya, juga dekat dengan Tangga 2001, salah satu destinasi di Kota Pagar Alam. Jadi menginap di sini juga bisa menikmati destinasi, Pak langsung, ya. Cukup bagus sekali ya. Karena tadi Pak, kalau tidak salah letaknya di Gunung Gare, Pak ya, yang cukup jauh dengan mungkin aksesnya ke kota ya. Mungkin jadi di sini mungkin tidak banyak orang yang kulinernya. Jadi untuk mengantisipasi itu gimana, Pak? Karena mungkin ketika malam orang susah mendapatkan kuliner. Jadi bagaimana mengantisipasinya? Jadi tadi Pak, salah satu fasilitas yang kita tawarkan adalah resto. Jadi kita sudah menyiapkan resto, baik itu yang langsung menikmati di restoran maupun service room. Jadi buat tamu-tamu hotel itu bisa langsung telepon kontak center atau resepsionis untuk pesan menu-menu yang kita sudah tawarkan, itu bisa didatangkan langsung ke kamar. Jadi jangan sampai khawatir. Untuk room service-nya itu kita ada 24 jam. Jadi mau makan jam berapa aja siap untuk Jadi nggak usah khawatir ya, sahabat turisme kalau berkunjung ke sini ya. Kalau kuliner tetap disediakan, Pak ya. Jadi kita punya resto juga katanya yang untuk memfasilitasi kalau ada wisatawan-wisatawan yang ingin membutuhkan makan mungkin malam 24 jam juga, Pak ya. 24 jam untuk room service. Kalau paginya juga dapat sarapan juga. Pagi dapat sarapan, ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi setelah menginap pagi-paginya sarapan bisa langsung jalan-jalan. Bisa langsung jalan-jalan ke Tangga 2001 atau menikmati pemandangan kebun teh ini ya. Jadi kalau di sini disedia berapa kamar, Pak? Adanya. Untuk ketersediaan kamar kita yang hotel per kamar tadi ada 16 kamar. Terus untuk villa yang VIP itu ada 4 villa dan yang VVIP ada 2 villa. Jadi kalau untuk grup, untuk rombongan tuh cukup untuk 100 orang lah. 100 orang itu sudah cukup. Jadi kalau sahabat turisme mau dari perkantoran, mau dari perkumpulan atau organisasi, bisa ya sini walaupun jumlahnya cukup banyak ya. Cukup banyak, jadi atau 100 orang juga tertampung Pak, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Selain akhir tahun, Pak, kira-kira momennya kapan lagi nih? Untuk Pagar Alam ini kan karena salah satu kota tujuan, Pak ya. Jadi benar-benar lebih ke weekend. Jadi weekend. Jadi buat rekan-rekan yang mau datang ke Pagar Alam atau yang membutuhkan penginapan dan hotel itu, kalau misalnya dia mau ke weekend, jadi itu yang banyak. Jadi harus benar-benar mempersiapkan
apa namanya itu kontak personnya itu nelponnya jauh-jauh hari, Pak. Oh, jadi kalau weekend memang sering full booking, Pak, ya. Jadi memang harus apa namanya reservasinya dari jauh-jauh hari. Jadi sahabat turisme yang mau berkunjung, ingatkan kalau weekend itu minimal 1 bulan sebelumnya ya, kira-kira ya. 2 mingguan lah. 2 mingguan ya, 2 minggu sebelumnya udah harus reservasi biar dapat kamar yang memang sesuai keinginan. Benar. Bung Dika, jadi kalau misalkan ada teman-teman wisatawan yang ternyata datang ke sini, ternyata udah penuh, udah nggak kebagian lagi. Jadi kira-kira diarahkan kemana, Pak? Mereka jadi, gimana cara mengatasinya gitu? Pagar Alam ini kan sekarang ini sudah banyak nih, Pak. Sudah banyak apa namanya fasilitas-fasilitas pendukung tuh, hotel, villa, dan ada beberapa homestay. Jadi memang Pagar Alam ini sudah menggeliat, Kak, menggeliat, Pak, untuk fasilitas homestay tadi. Jadi di sekitaran Gunung Dempo ini sudah banyak. Jadi buat teman-teman yang datang ke Pagar Alam, misalnya mau menginap di villa sudah penuh ternyata. Jadi homestay yang memang fasilitasnya sudah cukup layak itu sudah banyak di Pagar Alam. Jadi terjalin kerjasama, Pak. Kerjasama, benar. Maksudnya kerjasama kalau ada orang yang ternyata nggak dapet, kita arahkan ke homestay. Jadi, di area Gunung Gari juga banyak homestay ya. Banyak homestay ya. Yang memang maksudnya saling berkoordinasi lah antara pengelola-pengelola apa namanya penginapan ya untuk wisatawan. Jadi nggak usah khawatir kalau ke Pagar Alam, tetap tertampung ya. Walaupun nggak kebagian di villa dan hotel Gunung Gari ini ya, kita punya homestay juga yang terintegrasi lah sama-sama mereka. Jadi kalau sahabat turisme mau ke Pagar Alam nggak usah khawatir, buruan cepat-cepat ke Pagar Alam. Yang jelas tersedia, Bung ya. Iya, benar. Kalau dari usaha ini ya, pelaku usaha pariwisata ya, Bung Dika sebelumnya memang sudah punya basicnya atau langsung terjun ke dunia perhotelan ini? Jadi awal mulanya makanya saya katakan tadi pernah tinggal di Jogja dan memang menggeluti di dunia pariwisata. Oh, memang sudah berkecimpung di industri pariwisata, Bung ya. Jadi untuk kembali ke Pagar Alam ini, jadi sudah memang ada niat untuk mengembangkan pariwisata di Pagar Alam. Salah satunya saya selain mengelola hotel juga saya ada siap menyiapkan fasilitas untuk toko oleh-oleh. Jadi ada toko oleh-oleh juga. Benar, Pak. Jadi karena tujuan tamu datang ke pariwisata itu hanya 3 yang harus kita siapkan. Yang pertama tuh penginapan, yang kedua tempat makan, yang ketiga tempat oleh-oleh. Jadi fasilitas itu yang benar-benar harus kita siapkan. Jadi jangan sampai misalnya tamu datang menginap, sedang nginap, terus dia lapar mau makan, pulangnya pasti bawa oleh-oleh. Jadi benar-benar harus kita. Jadi memang harus berkesinambungan 3 itu, Pak. Benar. Jadi memang sudah punya basic ternyata Bung Dika ya. Sebelum datang ke Pagar Alam memang sudah bekerja di industri pariwisata. Sehingga pulang ke Pagar Alam untuk mengabdi ya, membangun tanah kelahirannya, kemudian diberi kepercayaan, Bung ya, untuk mengelola villa dan hotel wisata Gunung Gari ini. Alhamdulillah ternyata semakin hari semakin banyak pengunjung yang untuk berkunjung Kota Pagar Alam dan menginap di villa Gunung Gari ini. Bung Dika, kira-kira maksudnya selama mengurus villa dan hotel Gunung Gari ini, apa sih suka dukanya atau keluh kesahnya mungkin ada ya, yang mungkin jadi pertimbangan nanti bagi pemerintah untuk lebih baiknya ke depannya? Yang jelas, Pak, Pagar Alam sama-sama kita ketahui kan ini kota tujuan. Jadi kota tujuan itu jadi pengunjung atau teman-teman yang mau datang Pagar Alam itu benar-benar dia ingin menyempatkan waktu untuk berlibur ke Pagar Alam. Jadi untuk berlibur itu kan ada kalendernya tuh. Ada kalender mau event libur sekolah, libur hari-hari agama. Jadi itu yang masih kita andalkan. Jadi harapannya untuk kami sebagai pengelola wisata ini, salah satunya hotel dan villa, berharap untuk pemerintah itu lebih banyak membuat event-event, Pak. Jadi kalau ada event dari pemerintah akhirnya orang datang berkunjung, villa-villa dan hotel penuh. Gitu ya. Jadi nggak cuma ngandalin orang yang ingin berlibur. Jadi benar kita bikin event, otomatis dari berbagai daerah tadi
berniat untuk datang ke Pagar Alam kayak Iya, gitu, benar, seperti benar, itu. Jadi kalau banyak event tadi kan, banyak yang datang, apa namanya, hotel, homestay, Benar, datang ya, isi penuh tempat gitu makan. kan. Heeh. Mm, mm. Jadi karena sifatnya Pagar Alam kan kota tujuan. Jadi kalau kota tujuan tadi yang saya katakan tadi ada momen-momennya. Jadi di luar Iya. dari momen itu yang kita berharap untuk pemerintah bisa bikin event yang di luar momen-momen liburan. Jadi benar-benar tamu itu terus berkesinambungan datang ke Kota Pagar Alam Iya, seperti itu. benar-benar. Ya. Benar, berarti harus ada apa namanya, kolaborasi lah ya dengan pemerintah. Jadi pemerintah menyediakan event atau menyediakan momen-momen acara. kegiatan lah ya, sehingga wisatawan berkunjung datang ke Kota Pagar Alam. Oke, Bung Dika, terakhir kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada sahabat turisme kira-kira untuk menggait para wisatawan berkunjung ke Pagar Alam? Baik. Yang ingin saya sampaikan kepada calon pengunjung nih, calon wisatawan yang ingin datang ke Pagar Alam. Yang pertama, Pagar Alam itu sudah mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Jadi memang salah satu kota di Sumatera Selatan ini yang sejuk, baik itu udaranya, airnya, dan mempunyai pemandangan yang sangat indah. Jadi untuk para calon wisatawan yang datang ke Pagar Alam jangan khawatir. Yang pertama, Pagar Alam sudah memang alamnya bagus. Yang kedua, fasilitas penunjangnya sudah cukup mumpuni. Jadi untuk penginapan, villa, hotel, dan restorannya dan tempat-tempat wisata ya, destinasi wisatanya sudah sangat lengkap di Pagar Alam. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk datang ke Pagar Alam. Silahkan datang ke Pagar Alam, dijamin puas lah dengan pelayanan yang kita ada gitu. Oke, sahabat turisme, senang sekali tentunya berbagai informasi telah kita dapatkan dari salah satu owner pelaku pariwisata ya, pelaku industri pariwisata di bidang perhotelan. Pak ya, villa dan hotel wisata Gunung Gare. Jadi buat seluruh sahabat turisme yang mau berkunjung ke Pagar Alam, jangan ragu, kita siap. Kita mempunyai destinasi yang bagus, mempunyai udara dan pemandangan yang bagus, disertai juga dengan fasilitas perhotelan yang sangat memadai. Baik, sahabat turisme, itu saja untuk saat ini podcast dari Pagar Alam Tourism, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Terima kasih Bung Dika, tentunya senang sekali kami kedatangan owner ini. Kita akan berjumpa kembali pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia.